Dimanapun kita berada, kalau kita istilahnya pernah di suatu negara, maka jangan pernah istilahnya kacang lupa kulitnya. Maksudnya ya kebaikannya ditiadakan, kejelekannya yang ditampakkan. Jangan seperti itu. Karena kita datang ke sana dengan baik sehingga orang sana itu menganggap kita ini seperti keluarga sendiri. Jadi memang sudah apa ya guys, banyak cerita-cerita yang kita dengarkan juga bahwasannya ya orang Indonesia yang datang ke Malaysia itu banyak yang punya saudara angkat, punya abang angkat, orang tua angkat. Karena kenapa? Karena mereka datang baik-baik dan orang baik. Jadi sampai menangis ya orang tua angkat daripada Mas Tamaji Serumpun ini ketika mau balik ke Indonesia. Dan Mas Tamajinya pun menangis gitu. Ini bukti bahwasannya hubungan erat ya masyarakat ataupun orang Indonesia dengan orang Malaysia sangat-sangat baik ketika di sana gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali ini guys ya. 20 tahun bekerja di Malaysia, apa yang didapat ya kan? Apakah hanya mendapatkan cibiran dan hinaan daripada netizen atau bagaimana? Nah ini podcast, salah satu podcast yang sangat menarik sekali untuk kita simak ya guys ya. Nah ini daripada channel Mbak Rati. Tanpa berlama-lama, subscribe guys dulu ya channelnya Mbak Rati. The linknya di deskripsi. Tonton full videonya di sana. Oke, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya. Let's go. Hai sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi bagi sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Semoga sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya panjang. Amin. Kok dibaca? Oh alah, baca Mbak Rati. Sorry Mbak Rati ya. Oke. Jadi ceritanya ini sahabat, saya silaturahmi di rumahnya Kapten. Nah kebetulan rumah Kapten ini adalah satu indekos ya, satu tempat ya, satu lokasi dengan Mbak Rati. Oh. Kapten di bawah, saya di lantai atas. Oke. Nah, gimana Mbak Rati? Gimana Mbak Rati? Ya, Mantap. kan kita sudah sering ketemu ya Pak. Iya. Tapi saya belum ada kesempatan untuk menginterview Bapak, mencari tahu tentang Bapak soal kemarin ke Malaysia itu ngapain. Pengalaman selama lama di Malaysia. Mbak Rati tahu berapa lama saya di Malaysia? Tahu 20 tahun tidak salah. Cuma saya nggak tahu. Jadi hampir separuh umur kita itu habis di Malaysia. Cuma saya nggak tahu detailnya itu kerja di mana, ngapain, apa belum tahu. Oh iya. Jadi ini sedikit informasi Mbak Rati ya. Jadi saya dulu ceritanya itu sebelum merantau ke Malaysia dan kenapa Malaysia menjadi pilihan saya untuk bekerja di sana, mencari nafkah di sana, karena masa saya dulu terakhir kerja di sebuah kilang di Medan tahun 1995 awal saya kerja. Kilang apa itu Pak? Dulu di kilang aluminium. Oh. Jadi buat macam kayak profil-profil aluminium yang dibuat kayak jendela, tingkap itu jendela. Kalau di sini jendela, di Malaysia tingkap. Nah, karena efek daripada krisis moneter masa itu, jadi banyak kilang yang tutup tahun 1997-98. Nah akhirnya saya bingung banget. Sudah jauh-jauh merantau dari Jawa ke Sumatera, ke Medan, itu kalau naik flight aja kurang lebih 3 jam. Kalau naik, masa itu saya tak naik flight, masa itu saya naik bus perlu masa 2 hari 3 malam. Bayangkan 2 hari 3 malam. Jauh banget ya. Untuk mencari rezeki ke merantau ke Medan itu. Aha. Nah, setelah di sana tiba-tiba kita baru kerja 2 tahun sudah kena krisis moneter. Oh. Jadi akhirnya kilang saya tutup. Tahun 9 berapa itu ya? 98. Nah, 98 masa krismon itu. Jadi selepas kena efek daripada krismon ini kilang saya tutup sahabat. Kemudian saya pun bingung, waduh. Mau Kemana lagi, mau balik ke tempat kelahiran saya di Jawa pun belum berhasil, kan malu ya. Jadi kita sudah meninggalkan tempat kelahiran saya, kemudian tujuan saya nanti saya balik berhasil, kemudian disebabkan krisis moneter ini saya kan nggak punya apa-apa, semua sudah habis karena untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, keperluan sehari-hari karena disebabkan krisis moneter ini saya sempat nggak kerja beberapa bulan.
Jadi mau balik ke Jawa juga malu kan karena nggak punya apa-apa. Akhirnya saya kenal dengan seorang namanya Abdullah, Bang Abdullah. Terima kasih Bang Abdullah. Jadi beliau adalah seorang TKI juga. Jadi sudah lama kerja di Malaysia dan sering membawa orang Indonesia untuk kerja di Malaysia. Awalnya daripada situ. Nah, kenapa saya memberanikan diri atau berani pilihan saya ke Malaysia? Ya karena itu. Nah, satu, karena saya sudah tak ada kerja lagi. Kemudian Malaysia, dari cita-cita saya dari dulu sahabat, pengen kerja ke luar negeri, itu ceritanya. Memang dari awal cita-cita pengen kerja di luar negeri. Cita-cita pengen kerja di luar negeri karena apa ya? Itu tadi lah, satu, mendapat banyak pengalaman, kedua gajinya juga lebih besar. Nah, kebetulan di saat kilang saya tutup dan saya sempat berhenti 1-2 bulan, kawan saya daripada Malaysia itu datang. Nah, setelah bincang-bincang, akhirnya saya memberanikan diri untuk berangkat ke sana, berangkat ke Malaysia. Nah, alhamdulillahnya Pak Rati, setelah saya ke Malaysia, di sana terus langsung bekerja. Dari yang langsung bekerja. Kilang yang di Medan tutup itu ke Malaysia itu breaknya berapa lama Pak? 2-3 bulan. Jadi sempat menganggur 2-3 bulan karena efek krisis ekonomi. Nggak terlalu lama lah ya. Nggak terlalu lama, tapi kan kita di sana seorang maksudnya itu jauh daripada keluarga. Iya. Jadi jauh daripada keluarga. Sehingga kalau 2-3 bulan kalau kita nggak ada kerja, otomatis simpanan kita juga terkuras. Iya, Betul Terus banget. di sana dia apa Pak? Di kilang apa Pak? Nah, saya di sana kerja di sebuah kilang air. Kalau di sini seperti di Aqua ya, air mineral. Jadi dari mulai saya masuk tahun 2000 sampai saya habis kontrak tahun 2021 itu di satu kilang. Tepatnya di Negeri 9. Di Negeri 9. Di Negeri 9, Kampung Sopo Legeng. Halo sahabat-sahabat semua yang kenal saya, selama saya duduk di Legeng Negeri 9. Salam silaturahmi daripada Indonesia. Lama juga ya, 20 tahun ya Pak ya. 20 tahun. Terus di sana apa yang pengalamannya gimana, maksudnya apa yang diperoleh selama 20 tahun di Malaysia itu Pak? Iya. Selain bekerja. Terima kasih Mbak Tati. Jadi terus terang yang sahabat, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada negara Malaysia yang selama ini menjadi tempat untuk mencari rezeki saya dan mendapatkan banyak pengalaman, kemudian banyak merubah nasib saya dan keluarga saya yang dulunya sebelum saya ke Malaysia saya belum ada rumah, terus belum ada simpanan atau tabungan. Nah, selepas daripada saya sana, ya kan, pelan-pelan 1 tahun 2 tahun akhirnya kita pulih sampai kita habis kontrak. Alhamdulillah kita sekarang sudah mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Selama saya 20 tahun di sana Mbak Tati, target saya awal itu ibaratnya saya begini dulu saya punya pepatah begini, punya niat begini. Kalau saya sudah berlayar, ibaratnya saya sudah membuka layar kita, pantang untuk menutup kembali sebelum berhasil. Jadi ibaratnya kalau saya sudah naik kapal, kebetulan saya naik kapal dulu dari Medan menuju ke Penang, naik ferry. Jadi ibaratnya itu kapal yang saya tumpangi atau kapal saya ini boleh dikatakan itu kalau saya sudah ke Malaysia, kapal itu sudah kira nggak ada lagi, nggak ada lagi. Sudah kita kira misalnya, ya sudah kita anggap nggak ada lagi lah. Nah, bagaimana saya untuk membuat kapal yang baru? Nah, akhirnya kita kan timbul rasa semangat. Oh iya, saya sudah kehilangan kapal, bagaimana saya untuk membuat kapal baru lagi. Nah, itulah dari situ motivasi akhirnya timbul. Jadi kalau saya belum bisa membuat kapal baru lagi, saya punya azam dan niat tidak akan kembali lagi ke Indonesia. Jadi akhirnya kita kerja keras, ya kan. Bagus ya komitmen dari prinsip daripada Mas Tamaji Serumpun ini ya guys ya. Jadi tidak melupakan juga kepada Malaysia karena memang ya banyak juga istilahnya beberapa hal ya mungkin mereka tuh kayak ngapain gitu kan, maksudnya merendahkan ataupun meremehkan akhirnya. Padahal dia bisa bangun rumah, dia bisa makan, dia bisa memberikan ya kehidupan kepada istrinya berkat dia bekerja di Malaysia. Terkadang ada orang yang lupa kacang lupa kulitnya, ada juga yang seperti itu. Tapi nah Mas Tamaji ini ya kan perlu kita contohi guys, dimanapun kita berada. Kalau kita istilahnya pernah di suatu negara, maka jangan pernah istilahnya kacang lupa kulitnya. Maksudnya ya
kebaikannya ditiadakan, kejelekannya yang ditampakkan. Jangan seperti itu. Jadi Mas Tamaji ini berterima kasih kepada Malaysia seperti itu ya guys ya, Masya Allah. Dari mulai 1 bulan 2 bulan, gaji pertama saya pun bukan banyak dulu Mbak Rati. Jadi masa saya masuk tahun 2000 itu sahabat, gaji saya baru dalam sekitar 500-600 sedikit saja. Sampai 1 bulan itu, kurang lebih dalam 2 juta lebih. 2 juta. Tapi kalau di tahun 2000 itu banyak banget loh guys, asli 2 juta itu banyak banget. Tapi itulah masa itu tahun 2000 2 juta atau 600 sedikit kan sudah lumayan. Lumayan. Kalau waktu itu kan kayak emas tuh masih harga 400 ataupun 300 ribuan kayaknya itu ya kan. Yang penting apa ya, harusnya kita sesuaikan antara pemasukan dengan pengeluaran. Betul. Dan alhamdulillah juga sahabat, kita mempunyai keluarga atau istri yang mensupport kita, boleh diajak kerjasama. Jadi walaupun dengan gaji 500 atau 600 yang kita kirimkan ke Indonesia, keluarga kita atau istri kita simpan dengan baiklah untuk pendidikan anak, untuk simpanan. Berarti itu pulang ke Indonesia kontrak habis ya Pak? Iya. Nggak ada niat untuk kembali lagi ke Malaysia? Ya sebetulnya ingin kembali ke Malaysia, tapi nanti kembali ke Malaysia untuk silaturahmi dengan kawan-kawan yang mantap. Ya, jadi silaturahmi dengan kawan-kawan kita orang tempatan sahabat. Karena kita sudah lama di sana, jadi kita sudah banyak sekali kawan-kawan yang daripada Malaysia. Bahkan saya di sana itu banyak ada mempunyai abang angkat, orang tua angkat. Wow. Jadi karena kita datang ke sana dengan baik, sehingga orang sana itu menganggap kita ini seperti keluarga sendiri. Jadi memang sudah apa ya guys, banyak cerita-cerita yang kita dengarkan juga bahwasannya ya orang Indonesia yang datang ke Malaysia itu banyak yang punya saudara angkat, punya abang angkat, orang tua angkat. Karena kenapa? Karena mereka datang baik-baik dan orang baik. Nah di situ ya guys ya, perlu digarisbawahi bahwasannya ketika kita ya kan membawa diri kita pada kebaikan, maka di situ akan mendapatkan kebaikan pula. Seperti halnya Mas Tamaji ini ya, banyak saudara angkat, banyak istilahnya abang angkat, orang tua angkat di situ mendapatkan ya istilahnya kebaikan-kebaikan daripada orang Malaysia itu sendiri ya guys ya. Tapi coba Mas Tamaji ataupun kita saja, saya lah ke Malaysia, tapi istilahnya niatnya tidak baik, niatnya ingin merampas ataupun merampok dan lain sebagainya, pasti yang ada ya cacian, makian, hinaan kepada saya seperti itu ya guys ya. Nah jadi kalau kita istilahnya yang baik-baik yang kita ambil ataupun yang kita tebarkan, maka di situ kita akan mendapatkan kebaikan seperti itu ya. Terima kasih Mas Tamaji ya, udah sharing seperti ini, mungkin netizen-netizen akan paham lah seperti itu ya. Saudara ya, keren ya. Iya betul, bahkan saya mau balik itu pun ya, teman-teman, kawan, abang angkat, orang tua angkat kita itu sampai menangis. Wow. Dan kita juga. Wow. Jadi kita sama-sama menangis karena saking hubungan pribadi yang sangat dekat. Karena wow, jadi sampai menangis ya orang tua angkat daripada Mas Tamaji Serumpun ini ketika mau balik ke Indonesia, dan Mas Tamajinya pun menangis gitu. Ini bukti bahwasannya hubungan erat ya masyarakat ataupun orang Indonesia dengan orang Malaysia sangat-sangat baik ketika di sana gitu kan. Janganlah dengarkan fitnah-fitnah yang tidak baik itu teman-teman ya, yang istilahnya inilah itulah, disiksa lah dan lain sebagainya. Selagi kita berpijak di negara orang dan mematuhi aturannya, maka insya Allah kebaikan akan datang pada kita. Itu ya guys ya, saya juga merasakan itu dulu waktu keluar negeri gitu kan. Mereka menganggap kita seperti saudara atau anak sendiri itulah. Jadi sehingga kita mau balik ya sudah sekian lama campur, ya sudah anggap keluarga sendiri, mau balik pun rasanya sangat berat sekali. Sehingga sampai sekarang pun kita masih ada berhubungan dengan kawan-kawan ya, atau abang atau orang tua angkat di sana walaupun melalui telepon. Tapi putranya nggak ada yang mau kerja di sana ya Pak ya? Ya alhamdulillah, sebetulnya anak-anak saya dan istri juga sudah pernah ke Malaysia sahabat. Tapi kalau untuk kerja di sana, ya alhamdulillah mereka masing-masing sudah ada pekerjaan di Indonesia. Jadi masing-masing sudah bekerja dan sekarang sudah berkeluarga. Nah itu semua sahabat tidak pernah lepas juga dengan hasil selama saya kerja di Malaysia untuk menunjang pendidikan dia, biaya pendidikan dia mulai daripada sekolah rendah sampai dengan university, lulus university dan kerja sampai sekarang dapat. Untuk itu makanya kenapa saya selalu katakan Malaysia adalah rumah kedua saya.
Keren. Itulah. Jadi sebelumnya saya juga apa? Karena berkat di Malaysia bisa menyekolahkan anaknya dari SD, dari sekolah dasar ya, sampai ke universitas dan sampai sekarang bekerja. Itu terbaik lah. Mas Tamaji nggak melupakan itu gitu kan. Keren banget sih. Makanya sampai dia bilang gitu, sering ya kita dengar bahwa saya Mas Tamaji bilang Malaysia adalah rumah kedua saya. Karena memang seperti itu ya guys ya. Tidak melupakan, itu keren. Banyak untuk itu sahabat, saya tidak jemu-jemunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Malaysia, teman-teman semua yang telah menerima kita sebagai saudara, dianggap saudara. Syarat-syaratnya kalau kita merantau di Malaysia dan diterima orang Malaysia itu gimana Pak? Oh iya, terima kasih Mbak Arti. Jadi intinya kita begini sahabat. Jadi ibarat pepatah mengatakan di mana kita bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Itu masih harus kita pegang teguh pepatah itu karena sangat bagus sekali sahabat. Jadi kalau kita begini Mbak Arti ya. Jadi ini sedikit saran. Kalau misalnya kita mau merantau ke sebuah tempat yang baru, contohnya kita ke Malaysia, ya tentunya yang perlu kita jaga adalah adab kita. Jadi pertama kita masuk ke negara orang harus secara mengikut undang-undang. Jadi kita harus resmi, mempunyai dokumen yang jelas, dan bekerja di sana juga harus mempunyai permit, sehingga kita akan merasa tenang. Karena dengan ketenangan itulah akan membuat hati kita betah kerja di sana, dan penghasilan kita juga berkah, terus kemudian juga terkumpul. Karena apa? Kita kerja di sana mengikut jalur yang betul. Jadi bisa boleh dikatakan itu apa ya? Halal ya. Halal. Ya berkah itu Pak. Ya berkah itu, betul. Wow. Dan itu yang paling penting. Dan sekarang aktivitasnya apa Pak Tamaji? Sekarang aktivitasnya jaga cucu coba. Jaga cucu. Sambil konten. Jadi kalau orang Malaysia cakap itu sekarang aktivitasnya itu merayu. Karena saya selama balik daripada Malaysia ini sahabat ya, aktivitas saya Mbak Nati ya, kira kalau orang sini cakap itu pengacara ya. Pengangguran banyak acara. Jadi kayak pengangguran banyak acara. Lawyer. Bukan lawyer loh sahabat. Pengangguran banyak acara. Jadi ya kalau pagi kita jaga cucu, karena anak-anak kita kerja ya, anak dan menantu kita kerja. Habis itu nanti ada masanya kita exercise ya. Jadi sekarang menikmati hidup ya Pak? Iya. Ya alhamdulillah, itu semua berkat pengalaman dan hasil 100% daripada Malaysia. Masya Allah. Tinggal duduk enak, duduk nyaman, menikmati hari tua gitu kan. Ceritanya kan seperti itu gitu kan, menikmati manisnya, dan itu hasil daripada Malaysia gitu kan. Maksudnya udah banyak tabungan gitu ya, udah duduk aja santai aja gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ingin menikmati masa tua di Indonesia ya Pak ya. Tapi ada juga yang tinggal di sana terus, itu bisa ya Pak ya? Ya, itu kembali ke pribadi masing-masing. Jadi kalau misalnya mau di sana terus juga, tapi prosesnya ya agak susah memang. Tapi kembali ke pribadi masing-masing. Jadi kalau misalnya mau tinggal di sana ya tentunya juga syarat dan undang-undang harus dipenuhi. Harus tinggal berapa tahun gitu, saya pun kurang jelas. Kurang jelas ya Pak ya. Bahkan sahabat, sampai saat sekarang ini saya masih rindu dengan Malaysia. Karena apa? Ya satu, karena sudah lama saya kerja di sana, Malaysia banyak menolong saya. Kemudian makanan. Iya, mulai dari makanan, orang-orangnya, ya kan? Oh iya Pak, saya lupa. Culture shock nggak waktu pertama kali ke Malaysia? Iya jelas kalau culture shock. Malaysia itu boleh dikatakan apa ya? Di sana itu kan banyak kesamaan dengan di Indonesia. Jadi satu, ya, negara jiran terdekat, mayoritinya Muslim, terus kemudian orangnya juga boleh dikatakan hampir sama wajah orang Indonesia dengan orang Malaysia ini. Hampir sama wajahnya. Bahkan saya sendiri, sahabat, terus terang ya, bila saya di Malaysia, kalau orang belum kenal sama saya dengan orang tempatan, saya ini dikiranya ini orang Sabah, sahabat. Orang Sabah. Oke, karakter wajah dikira orang Sabah. Bila saya kenal dengan orang dia. Negeri atau di tiap apa Pak? Kota itu Pak kalau sana? Bandar.
standar itu memang ada ciri khas wajah-wajah tertentu gitu? Enggak ada, hampir sama itu. Hampir sama baik itu di KL, di Kedah, atau di Johor, itu ya hampir sama muka-muka ya. Namanya orang Melayu, kita masih Nusantara Iya. satu. Tapi Nggak kalau jauh di beda. Indonesia- Cuma dialeknya ya, bahasanya, logatnya tuh slangnya itu ada lain. Oh. Seperti Oh, Kelantan iya, mungkin betul. slangnya, Kedah, Johor, Negeri Sembilan. Ya sama jaga sini Pak ya. Iya sama. Tapi kalau untuk mukanya ini, tapi pada intinya sahabat kita adalah satu saudara seakidah. Karena mayoriti di sana juga Muslim, di Indonesia juga Muslim. Benar-benar. Banyak sekali ya pengalaman Bapak di Malaysia. Wah, Wow. banyak lah, Banyak, 20 betul. tahun. 20 tahun sahabat. Belum dikulik semua tuh. 20 tahun itu nggak bisa kontrak 20 tahun atau ada 10 Pembaharuan. Nah. Jadi renew. Jadi kalau begini Pak Tati ya. Jadi kalau kita mau kerja di Malaysia itu permitnya itu diperbaharui setiap 1 tahun sekali. Jadi permit kerja di sana itu berlaku 1 tahun. Tiap 1 tahun diperbaharui. Nanti misalnya 5 tahun habis mau sambung lagi sampai 10 tahun juga harus memperbaharui lagi. Nah, jadi dan itu pun juga harus disesuaikan dengan majikan. Majikan mau gunakan kita tak. Habis itu umur kita masih di sesuai ya. Itu juga harus gitu ya, ngaruh juga ya. tapi selama saya 20 tahun itu alhamdulillah lah masih bos di Malaysia, orang-orang Malaysia masih Welcome. sayang dia welcome kepada kita, sehingga kita sampai umur 45 tahun pun kita masih dibenarkan untuk bekerja di Malaysia. Wow, rezeki Bapak ya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, Loh Pak, selama di Malaysia makanan yang disukai apa Pak? Oh, selama di Malaysia yang paling disukai makanan. Makanan di Malaysia itu kalau untuk sarapan saya suka roti canai dan nasi lemak. Itu makanan favorit saya dapat. Jadi murah, sedap. Itu roti canai. Kemudian kalau untuk siang itu saya suka makanan ini gulai daging. Nah, kebetulan di depan belakang rumah saya itu ada satu kedai, ya, kedai orang Minang lah, ya, tapi sudahlah IC Malaysia. Jadi Oke. masakannya gulai Mantap. dagingnya dengan ayam kurmanya itu, wow, mantap habis. Apalagi kalau makan siang-siang saya tengah rehat tuh lepas kerja itu selalu makan di sana. Nasi Karena- kandar Pak. Oh, nasi kandar ya. Nasi Saya suka kandar juga. pasir enggak Pak? Oh, nasi kandar. Mana ada nasi kandar berhasil. Nasi kandar itu apa ya? Boleh dikatakan makanan yang diolah oleh kedai mama. Kedai mama paling best lah, paling sedap. Nah, apalagi kalau saya suka kalau saya pergi ke Seremban, Negeri 9. Bila saya sudah habis terima gaji, sahabat, saya mau kirim uang ke Indonesia untuk keluarga saya selalu pergi ke Seremban, ke Money Changer. Nah, kemudian di sebelah Money Changer itu ada kedai nasi kandar, tapi saya lupa namanya apa itu, di Seremban, Terminal 1, depan Terminal 1. Itu saya selalu singgah kita sana. wah. Bila kita makan nasi kandar Mbak Rati ya, itu yang paling best tuh kalau kita sudah pakai kuahnya yang banjir. Dengan saya suka ayam merah, ayam masak merah. Woi, kalau saya sudah makan itu sahabat, ada kira-kira orang sering mengatakan kalau ada mertua lalu depan kita, kalau depan kita mesti nampak ya. Kalau ada mertua lalu belakang kita pasti tak nampak sahabat. Karena belakang kita. Saking sedapnya itu loh nasi. Nggak ada, berpasir itu nggak ada. Itu hanya mengada-ngada itu. Iya, untuk menaikkan Iya, suaranya aja. jangan percaya. Terima kasih banyak Bapak Tamaji sudah bercerita tentang pengalamannya selama di Malaysia guys. Oh iya, sama-sama terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi Mbak Rati pribadi. Terus syukur-syukur kalau misalnya teman-teman di luar sana yang saat sekarang ini tengah berjuang untuk memperbaiki nasib keluarganya, mudah-mudahan ambil saja segi positifnya, Semangat yang lah, baik semangat tentunya. diambil dan yang tak baik dijadikan sepadan ya. Ya. Amin. Channel Bapak apa Pak? Tamaji Serumpun sahabat. Tamaji Serumpun. Jangan Jangan channel lupa Mbak Rati. subscribe Tamaji Serumpun dan Rati Atmojo. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih yang sudah menonton video ini. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Bye bye. Alright ya, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, pengalaman 20 tahun di Malaysia dan merasakan sendiri sifat asli dan sikap orang Malaysia.
Sehingga wow, kita bisa melihat dan menggambarkan di sini bahwasanya sangat erat sekali antara hubungan ya Mas Tamaji Serumpun ini dengan orang-orang Malaysia sana, sampai istilahnya kepulangannya pun ke Indonesia ditangisi seperti itu. Dan kerennya lagi ya guys ya, dia menyekolahkan anaknya dari SD sampai ke universitas itu hasil daripada Malaysia. Ini keren banget, asli keren banget. Dan Mas Tamaji ini tidak melupakan hal itu. Jadi kalau kita istilahnya sudah mendapatkan kebaikan daripada orang lain, intinya di sini jangan pernah melupakan kebaikan orang lain karena ada satu kesalahan. Ya, jadi kebaikan itu tetap abadi dengan kebaikannya, dan kesalahan itu akan abadi dengan kesalahannya, ya kan? Kecuali kalau kesalahan itu sudah dimaafkan, maka hancurlah kesalahan itu ataupun ketidakbenaran itu ya guys ya. Jadi dengan adanya video ini ya guys ya, kita bisa dapat banyak sekali istilahnya ilmu pelajaran dan inspirasi daripada Mas Tamaji dan juga Mbak Rati ini ya guys ya. Ini terbaik ya guys ya, podcast-podcast seperti ini ataupun bincang-bincang seperti ini yang mungkin nanti akan menyadarkan gitu. Makanya viralkan, jangan sampai istilahnya view-nya itu sedikit. Kalau kayak gini, kayak punya Mbak Rati ini ya guys ya, view-nya cuma 2.500 dan ini sudah 12 hari yang lalu. Hal seperti ini guys, share sebanyak-banyaknya supaya apa, banyak orang yang terbuka matanya, terutama orang-orang yang istilahnya memandang rendah ya para TKI, para TKW ataupun para pekerja imigran di luar sana, tidak hanya di Malaysia seperti itu ya guys ya. Nah kadang orang-orang seperti itu mereka itu kayak gimana ya guys ya, kayak alah kerjanya cuman kuli di tempat orang lain, di negara orang, di sini juga bisa jadi kuli gitu kan. Beda lah, pokoknya jangan menghina lah istilahnya, jangan istilahnya kita itu apa ya, menjadi orang yang menutup hati dan mata kita untuk kebaikan seperti itu. Mereka itu pergi ke sana, pergi ke Malaysia, pergi ke Brunei, Singapura, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi ya kan, Dubai, mana-mana semuanya itu mereka bekerja untuk memperbaiki nasib mereka, untuk memperbaiki istilahnya apa ya guys ya, kehidupan mereka seperti itu, dan juga untuk menafkahi keluarga mereka seperti itu. Kalau teman-teman istilahnya syirik ataupun iri ya janganlah ya kan. Kalau iri ya iri yang baik-baik aja gitu, jangan istilahnya ketika iri menjelek-jelekkan orang lain seperti itu. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.